Cerita pendek Bayang Sang Penjaga Tahta. Langit Banten mendung sore itu. Gerimis menggantung di ujung awan, seolah ragu untuk jatuh. Di dalam pendopo istana yang sepi, seorang lelaki tua berdiri tegak menghadap sebuah meriam tua berkarat, peninggalan Sultan Maulana Muhammad. Lelaki itu bukan sembarang bangsawan, dialah Arya Rana Manggala Mangkubumi, tangan kanan tahta, dan kini satu-satunya harapan negeri yang nyaris runtuh. Angin sore mengantar langkah seorang prajurit muda yang datang dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Ia menunduk hormat sebelum berbisik lirik, "Tuanku, musuh dari dalam dan luar terus menekan. Pangeran kecil belum cukup umur. Siapa yang akan memerintah?" Rana Manggala tetap menatap ke arah meriam itu, seolah melihat bayang-bayang peperangan dan darah yang telah lama mengalir demi mempertahankan kesultanan. Matanya menyapu pelataran istana yang kini mulai sunyi, kehilangan arah sejak Sultan mangkat. Di sanalah segalanya dimulai dan bisa pula berakhir jika tak ada yang bertindak. "Aku bukan raja," ucapnya pelan, suara yang lebih seperti gumaman kepada dirinya sendiri daripada jawaban. "Tapi selama darah kesultanan mengalir dalam tubuhku, aku tidak akan biarkan negeri ini runtuh." Hari-hari berikutnya bukan sekedar tentang memerintah. Arya Rana Manggala bukan hanya mengisi kekosongan tahta, tapi merajut kembali kain negeri yang hampir koyak. Ia bersihkan istana dari para penghasut, orang-orang yang menyemai ambisi di balik gelar. Ia luruskan jalan bangsawan yang menyalahgunakan kuasa, yang menjadikan jabatan sebagai celah untuk penjara. Ketika para saudagar asing datang membawa rayuan emas dan senjata, ia berdiri tegak kepada utusan VOC yang ingin mendirikan pos dagang di pelabuhan utama. Rana Manggala hanya memberi satu kalimat, "Ini tanah warisan, bukan tempat tawar-menawar." Ia dicaci karena keras, tapi disegani karena adil. Namun, badai terbesar justru datang dari dalam. Para bangsawan yang tak sudi tunduk pada seorang penjaga tahta mulai menyusun siasat. Mereka menyalakan api pemberontakan lewat konflik pagilir, tapi Rana Manggala tak gentar. Dalam badai, kapal butuh nahkoda yang tak goyah. Ia turunkan pasukan, ia hadapi pengkhianatan tanpa ragu. Ia tahu ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang tahta yang harus dijaga sampai sang pewaris siap duduk di atasnya. Waktu terus bergulir. Pangeran Abdul Mafahir tumbuh dalam diam dan pengawasan. Diajari, dijaga, disiapkan. Kesultanan mulai stabil, pedagang kembali berdatangan, rakyat mulai tersenyum meski belum sepenuhnya pulih. Dan pada suatu malam yang tenang, saat bintang bersinar di langit Banten, Arya Rana Manggala berdiri di depan pintu istana dengan sebuah kunci emas di tangannya. "Punggungmu kini, Ananda," katanya kepada sang sultan muda. "Aku hanya bayang-bayang penjaga tahta. Waktuku telah usai." Sultan muda pun menerima kunci itu dengan mata yang berkaca. Ia tahu bukan mahkota yang membuat seorang lelaki layak ditunduki, melainkan keberanian, keteguhan, dan cinta pada negeri. 2 tahun setelah malam itu, Arya Rana Manggala menghembuskan nafas terakhir. Tanpa upacara besar, tanpa pidato perpisahan, ia dimakamkan di serambi barat Masjid Agung Banten dalam sunyi, sebagaimana hidupnya yang tak pernah meminta sorot. Namun, jejak langkahnya tetap hidup dalam setiap keputusan sultan, dalam langkah para penjaga gerbang istana, dalam doa rakyat yang kini bisa berdagang tanpa ketakutan. Ada keberanian seorang lelaki yang tak ingin dikenal sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga. Ia bukan raja, tapi dialah benteng terakhir kesultanan. Dan setiap kali langit Banten mendung, orang-orang berkata, itulah langit yang dulu menaungi Rana Manggala. Bukan hanya Mangkubumi, tapi penopang sejarah yang enggan dikenang sebagai pahlawan.